wabarakatuh. Balik lagi di Lumix sama gue Aldi. Kita unboxing lagi sob. Kali ini gue juga beli IP kamera lagi, beli CCTV IP atau online. Di video sebelumnya gue udah review untuk Tapo IP kamera C200. Sekarang gue beli Tapo lagi nih, karena gue udah lumayan puas lah ya sama Tapo yang dari TP-Link. Kemarin tuh gue C200, kali ini adiknya atau di bawahnya C200. Gue beli C100 gitu, karena untuk di dalam rumah sih indoor cukup lah gue rasa C100. Nah, gimana kualitas C100? Kita coba ya, kita unboxing dulu. Oke sob, tunggu ya, gue buka dulu boxnya, gue cari gunting dulu. Oke, ini dia bentuknya aja, standing juga diri, tapi ini bisa untuk di dinding sob, kelebihannya. Jadi ini kalau gue tanya ke yang jualnya, dia bisa ditekuk, mungkin mirip-mirip LED atau apa itu, lupa. Dia bisa ditekuk gitu, untuk pokoknya bisa di dinding lah, bisa di dinding. Kardusnya mirip-mirip sama Tapo C200 di video gue sebelumnya, fungsinya juga sama. Mungkin kekurangannya atau bedanya lah ya, lebih tepatnya bedanya bukan kekurangannya, karena dari harga juga beda sekitar 100.000 lah ya. Ini 240.000 gue beli. Untuk fitur sama semua, motion detection, notification, night vision, HD, micro SD up to 128, sama semua, nggak ada yang beda. Kita bisa lihat, sebentar, kurang fokus ya, sama semua ya, sama semua, karena memang ini bukan yang pertama gua beli, sebelumnya udah ada C200, videonya juga udah ada di channel ini, sama local storage juga, sama semua, nggak ada beda. Technical support, oke, sama semua. Nah, jadi di video ini mungkin gua nggak review secara detail, karena di video sebelumnya di C200 sudah cukup detail. Jadi mungkin nanti gue coba review bagaimana nambahin kamera di aplikasi Taponya kayak gitu ya. Tapi sebelumnya gue buka dulu, biasa kita bongkar dulu isinya apa aja. Oke, tunggu ya sob. Oke sob, isinya nggak beda jauh, atau mungkin bisa dibilang sama. Start guide. Ini kemarin yang di C200 gue lupa ngasih tahu. Jadi dia dapat stiker untuk pemasangan si bracketnya. Jadi dia ini berupa stiker, tinggal ditempel dimana yang sobat semua mau pasang. Nanti dia akan dikasih tahu nih loh, ini titik-titiknya itu udah sesuai sama bracketnya yang ada di Tapo di sini di bawah ini. Itu dia udah dapet ini stikernya, keren juga sih. Kemudian sama lah ya sama yang sebelumnya. Ini start guide yang lebih lengkapnya, ada berbagai macam bahasa. Seperti biasa, warranty card. Dan ini juga istimewanya, kabelnya itu lumayan panjang, yang seperti sebelumnya gue bilang kurang lebih 3 meter. Kemudian ini dia untuk bracketnya, dikasih juga apa nih namanya, plastik, nggak tahu. Nggak ada lagi. Kemudian si taponya ini kayak gini, keren. Nah ini kayak gini, keren, mungil, kecil. Di sini ada untuk SD card. Kemudian ini di sini tombol reset, speaker untuk two-way calls atau two-way audio, tombol power di sini. Nah, banyak yang orang nggak tahu, atau mungkin banyak yang nanya-nanya, ini bisa untuk di dinding nggak? Justru ini kelebihannya dari Tapo yang C200. Ini bisa sob. Jadi dia bisa begini, dia bisa dibalik. Oh ya sorry, di Tapo C200 juga bisa kayak gini. Nanti ada pilihan menu di invert ya. Invert itu artinya dibalik. Ini dia bisa, nanti tampilannya akan balik. Nah, lalu yang banyak orang juga bertanya-tanya, bisa nggak di dinding? Bisa sob. Nah, lihat, dia bisa kayak gini.
Nah ini nanti posisinya gini, tuh lihat, ya kan, keren kan? Tempel di dinding, bracketnya pasang di sini, langsung deh tempel kayak gitu. Jadi dia bisa berbagai macam posisi kayak gitu, bisa nih kayak gini. Untuk ke sampingnya dia nggak full ya, hanya untuk ke belakangnya aja, tapi oke lah. Jadi bisa jadi indoor juga, outdoor, karena dia bisa di dinding. Nah selanjutnya gue coba aplikasinya di Tapo, lebih ke penambahan device sih, karena sebelumnya di video sebelumnya udah ada di Tapo C200 mengenai instalasi atau di pairing segala macam si Tapo device-nya ini ke handphone, aplikasi Taponya. Oke, kita coba ya, kita pairing lagi atau kita add new device si C100 ini. Sob, ini gue udah masuk di aplikasi Taponya, kemudian kita klik tombol tambah add, artinya add your device. Kamera ini C100, kemudian next, lanjut disambung. Ini lebih cepat dari C200 ya, di videoku sebelumnya bisa dilihat. Oke, dikoneksi ke wifi yang sama dengan handphone, kemudian di next. Ini lebih cepat sih dari C200. Connecting your network. Oke, connecting your network. Connecting, tapi connectingnya sih sama ya. Ini sih kayaknya tergantung jaringan sih ya kalau connecting to your network ini. Oke, oh enggak ding, cepet ding, lumayan cepet. Dia udah connect, udah nggak tanda seru si notifikasi wifi nya, tapi tetap masih meloading, dia agak lama ya. Kita tunggu aja beberapa saat. Coba kita lihat sampai berapa menit dia butuh pairing atau connecting di wifi yang sama antara handphone dengan si Tapo C100 nya. Untuk TP-Link sih harusnya kenceng ya, atau maksudnya tuh cepat karena dia udah terkenal di produsen jaringan. Oke, sob, udah pairing your Tapo device. Nah oke, dia udah masuk. Kita kasih nama lagi, namanya Rumailo lagi, sama seperti yang C200. Oke, next. Nah kalau C200 gue kemarin tuh di garage atau di garasi, ini mau gue taruh di living room, di ruang tamu. Next, configuring, sounds good. Kemudian memory card ada. Nah dia udah terhubung, ada 2 kamera. Sekarang kita lihat bareng. Oke sob, kayak gini. Ini biar nggak backsound, gue matiin dulu ya suaranya. Untuk fungsi menu semua sama, private mode, cuman bedanya dia nggak bisa yang untuk gerak kanan kiri itu ya, dia nggak bisa karena memang dia manual, nggak ada. Nah untuk menu sama, ada high quality, ada low quality. Ini low quality, ini low quality-nya kayak gini. Kemudian ada high quality, auto, day mode, night mode. Ini dia bisa di ini ya sob, ini kan agak cembung nih, dia bisa nggak dicembungin, jadi dia flat gitu, tapi kurang maksimal sih nanti nangkepnya, nggak lebar kayak gitu. Nah ini
gue sih nggak beda jauh ya hasilnya sama yang C200. Bagus, bersih. Sekarang kita coba night mode-nya ya sob. Kita coba night mode. Dia otomatis akan nyala. Butuh waktu ya untuk proses penyalaan infrarednya. Nah ini dia. Oke, lumayan. Nah ini manual sob. Manual. Ini gue gerakin manual. Gitu. Kesimpulannya cukup oke juga sih. Dibandingin C200 nggak ada beda untuk secara gambar, secara fungsi, keseluruhan hanya beda di C200 bisa kita gerakin kanan kiri atas bawah. Untuk selebihnya sama semua, kayak gitu sama semua, nggak ada perbedaan yang signifikan. Jadi menurut gue ini oke, bahkan sangat oke. Di harga tidak sampai 250.000. Jadi tinggal pilih kebutuhannya sobat semua, mau yang bisa gerak atau enggak. Tapi menurut gue ini cukup Tapo C200. Tapo C100. Ini sangat cukup. Malah dia kelebihannya bisa dipasang di dinding kayak gitu. Kelebihannya malah itu. Kita balik lagi sob. Oke, kayak gitu ya. Nah, kelebihannya aplikasi Tapo itu di satu device dia bisa untuk banyak kamera, 32 kamera kalau nggak salah. Nah ini gue ada 2, yang satu C200 cuman lagi gue matiin jadi nggak hidup, harusnya nanti ditambahin di sini. Jadi di satu layar gue bisa mantau beberapa tempat kayak gitu. Nanti ada 1, 2, tergantung banyaknya kamera dia akan ada di mana. Oke, bahkan sangat oke. Di harga tidak sampai 250.000. Jadi tinggal pilih kebutuhannya sobat semua, mau yang bisa gerak atau enggak. Tapi menurut gue ini cukup Tapo C200. Tapo C100. Ini sangat cukup. Malah dia kelebihannya bisa dipasang di dinding kayak gitu. Kelebihannya malah itu. Kita balik lagi sob. Oke, kayak gitu ya. Nah, kelebihannya aplikasi Tapo itu di satu device dia bisa untuk banyak kamera, 32 kamera kalau nggak salah. Nah ini gue ada 2, yang satu C200 cuman lagi gue matiin jadi nggak hidup, harusnya nanti ditambahin di sini. Jadi di satu layar atau beberapa tempat kayak gitu. Nanti ada 1, 2, tergantung banyaknya kamera dia akan ada di mana gitu sob. Jadi sekali lagi gue rekomendasiin banget ini C100 IP kamera dari TP-Link dengan brand Tapo. Koneksinya gampang, hasilnya juga lumayan bagus, untuk harga tidak sampai 250.000 gitu. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya sob. Oke sob, sekian dulu ulasan Tapo C100 dari TP-Link. Menurut gue sangat rekomendasi untuk kisaran harga di 250.000-an. Gue dapat di online 240.000. Untuk perbedaan dari Tapo C200 di video gue sebelumnya udah gue bikin juga, itu hanya ada di pan tiltnya, maksudnya yang bisa bergerak kanan kiri itu loh. Untuk secara tangkapan kamera sama percis aplikasi sama percis, bahkan dia bisa di satu aplikasi tampil 2 pantauan atau 2 monitor, jadi seperti CCTV analog yang dipakai di VR kayak gitu.
canggih menurut gue gitu. Jadi buat sobat semua yang mau cari CCTV, gue sangat rekomendasiin Tapo dari TP-Link ini. Sekian dulu, jangan lupa di subscribe channel gue supaya lebih banyak lagi gue bikin video, lebih semangat lagi. Oke, tungguin video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.